Tetapi tetapi batasan ini juga harus ada dasar-dasarnya, yaitu apa? Dari seorang istri yang ridho ketika dia rela suaminya menikah lagi hanya untuk memberi keturunan. Begitu. Jadi jangan samakan tentang perintah, ajaran, pedoman hidup dengan bagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Begitu, Pak. Paham? Kalau nikah jam-jaman boleh nggak? Apa nikah jam-jaman? Oh, itu haram hukumnya. Nggak ada yang kayak begitu. Nggak ada yang kayak begitu. Hanya ajaran sesat yang mengajarkan seperti itu. Kalau kontrak? Ya, ajaran sesat itu, Pak. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada ajarannya. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan hal itu. Sirih gitu nggak bisa? Oh, siri beda. Nikah siri itu beda. Nikah siri itu adalah sah di mata agama, tetapi tidak sah di mata negara. Nah, masalahnya di dalam Islam diajarkan ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Nah, ulil amri ini siapa? Pemerintah setempat pada saat kita hidup di muka bumi ini, yaitu siapa? Pak Prabowo. Begitu, Bapak. Satu dua. Terus kalau misalkan nih ada seseorang nih namanya manusia ya kan, punya birahi. Betul, kalau seseorang pasti manusia, Pak. Ya, seseorang punya birahi gitu. Kira-kira ada nggak ayat di mana untuk memberikan solusi kepada orang itu gitu? Saat itu dia bukan memang tentang tidak bisa kawin. Betul, betul. Itu Tidak bukan bisa tentang. menikah. Nah, gini, Pak. Saya ajarkan ya Itu sedikit bagaimana tuh? Ada ilmu ayatnya nggak? pengetahuan. Oke, birahi itu bagaimana testosteron itu pada saat orang, contoh seorang laki-laki bangun pagi, testosteron itu bertuju kepada satu unsur, yaitu apa? Di mana pada saat batang ini bangun duluan. Nah, itu, Pak. Bagaimana caranya? Semua ada dalam pemikiran. Semua ada dalam pemikiran. Pikiranlah yang membuat kita seperti itu. Nah, pikiran ini, bagaimana kita kendalikan? Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga. Dengan cara berolahraga, alihkan perhatian. Jangan malah ditambah-tambahin gitu loh. Dalilnya? Kenapa? Bukan dalil, Pak. Ini pembelajaran. Dalilnya itu, Bang, jangan dekati zina, itu dalilnya. Kalau dalilnya ya itu benar. Jangan dekati zina. Berarti ditahan aja gitu. Oh, bukan ditahan, tapi dialihkan, Pak. Dialihkan. Makanya testosteron itu harus dibagi, Pak. Makanya kita diperintahkan untuk olahraga agar testosteron itu bukan terfokus kepada batang. Oke. Iya, maksudnya gini, Bang. Tadi kesimpulannya, kalau Abang contohnya tidak bisa menahan, menikahlah Abang. Halalkan wanita itu biar menjadi halal bagimu. Ini si Israel nih, pertanyaannya substansinya sebenarnya apa sih? Apa tujuan dia bertanya nih? Ya, maksudnya substansi pertanyaannya maksudnya gini. Kan gini nih, Israel. Tujuannya dia. Kan gini, kalau di Islam itu kan misalkannya ada hukum, ada aturan nih. Nah, lu kan nanya dari sisi bagaimana Islam kan? Bener nggak? Lu nanya kalau di Islam itu gimana sih kan gitu ya? Solusinya. Nah, lu kan nanya, iya, di dalam Islam itu hukum syariat itu adalah aturan-aturan. Sebelum terjadi diberi aturannya, setelah terjadi pun ada aturannya. Contoh kayak gini nih, sebelum kamu tercipta, kamu sudah diberikan natur. Apa naturnya? Kamu memiliki hormon, kamu memiliki hawa nafsu, itu naturmu. Maka karena Allah pencipta kita ini tahu kamu punya natur, maka kamu diberi solusi-solusi untuk jadi manusia, bukan jadi hewan. Yang salah satunya apa? Kamu bisa melampiaskan hawa nafsumu kepada hal yang benar. Apa itu? Menikah. Nah, menikah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi kemudian sunnah, atau bisa menjadi berpahala. Gampang, Uni. Kita lagi nggak bicara susah atau gampang. Kalau lu nggak mampu nikah, itu urusan lu, bukan urusannya umat Islam ya. Kita lagi bicara hukum. Kalau lu yang nggak mampu nikah, nggak ada urusannya sama kita. Kita bicara bentar, Bang Kon. Bentar, ya kan, selesaikan dulu. Sebentar dulu, sebentar sedikit aja biar nggak salah kaprah. Jadi di Islam itu ada yang namanya syariat. Syariat itu ruang lingkupnya, cakupannya luas. Apa itu? Ada perintah, ada larangan, ada anjuran. Mengerti nggak? Makanya ada istilahnya halal, haram, mubah, atau juga sunnah. Nah, makruh. Contoh, wajib itu apa-apa yang Allah perintahkan secara eksplisit,
atau memang diperintahkan wajib menurut Nabi baik dalam Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam hadis dikatakan wajib, maka wajib. Tapi biasanya yang wajib itu jatuhnya di Al-Quran. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, itu menjadi kewajiban. Nah, nikah itu sebenarnya bisa menjadi wajib. Untuk siapa? Untuk kamu. Seandainya kamu sendiri tapi kamu bermaksiat kepada Allah, maka telah jatuh kewajiban bagimu menikah. Tapi kamu nanti bisa menjadi haram menikah kalau kamu menikah hanya untuk menyakiti perempuan, untuk menyalurkan seksual, kemudian gonta-ganti pasangan, atau meniatkan untuk bercerai, atau untuk kawin kontrak, atau untuk mengeksploitasi perempuan. Maka niatmu itu menjadi asbab pernikahanmu haram. Itu kenapa Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, dalilnya adalah innama a'malu bin niat. Segala perbuatannya umat Islam ini tiangnya itu niat. Apa niatmu dulu? Kalau niatmu itu untuk menyalurkan nafsumu kepada yang benar karena memang diizinkan oleh Allah, maka itu nanti menjadi wajib, bahkan menjadi sunnah, menjadi pahala. Maka tergantung bagaimana niatmu. Kamu bilang menikah susah, memang iya. Kalau kau nggak mampu nikah, nggak usah nikah. Ngapain kau nikah? Jadi Uni gimana dong? Nanti aku mencoli. Nah itu urusan kau, dosa-dosa kau. Nah kalau kau misalkannya menikah, setidaknya pertama kau mampu menjadi laki-laki normal. Yang namanya laki-laki normal itu kerja. Ya kerja. Apa nggak sanggup menghidupi seorang istri? Oh nggak sanggup Uni, ya udah kau potong burungmu, kan gampang. Oh birahi Uni, potong deh, atau kebiri deh, atau tanah, atau minta tolong deh sama dokter. Aku nggak mau lagi punya hawa nafsu. Simple kan deh, pergi ke Thailand operasi kelamin, ya kan? Nggak ada susah dalam Islam itu. Ya walaupun kau nanti berdosa karena kau ganti kelamin, ya kan, ribet kali. Jadi gitu orang Israel. Nah sekarang apalagi pertanyaanmu yang kaitannya adalah hukum dan aturan Islam, biar tidak apa ya namanya ya, biar tidak buang-buang waktu, biar edukasi. Apa? Ini kan bukan masalah niat, tapi kan namanya laki-laki itu kan berkobar sendiri gitu. Oke, ini bro. Gini, aku tambahin dikit gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu memang ada larangan ya. Jadi ada larangan dari Allah bahwasanya nggak boleh kita itu pakai pistol kita sembarangan, nggak boleh. Nah, tahu artinya tahu nggak? Nah, ya nggak ada, itu nggak boleh. Jadi ada di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 itu bisa dibaca nanti buat bro, biar bro tahu gitu. Itu nggak boleh kita itu pakai pistol sembarangan, dikocok sendiri nggak boleh, ya. Dosa itu. Ada larangannya bro. Oke. Gitu. Maka solusinya apa? Diberikan solusi. Maka nikahilah 2, 3, 4. Jika tidak mampu berlaku adil, nikahilah 1 hamba saja, nggak apa-apa tuh. Nikah solusinya. Tuh. Ya kan lu sama pakai pistol sembarangan dosa. Cowok sama cowok gitu. Okay. Pernah rasain izin sedikit Uni ya. Sedikit boleh. aja. Sedikit ton. Yeah. Bang, di dalam ajaran kami, ini intinya ya, di dalam ajaran kami, semua junjungan kami itu menunjukkan bagaimana caranya menikah. Nah, harusnya abang bertanya kepada agama abang. Yesus, Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain itu ada nggak Ya makanya kan gua tanya bang, lu bisa nikah berapa kali? Mereka manusia normal, bagaimana caranya mengatasi itu? Ada nggak penulisannya? Itu maksud saya. Kalau di kami bang, ya nikah bang, nikah. Nih gue kerja nih, gue bikin usaha. Makanya sebelum gue mau nanya, nikah. sebelumnya gue tanya nikah bisa berapa kali? Perintahnya jika tidak mampu berlaku adil, nikahilah 1 saja bang. Perintahnya menikah. Jadi memang menikah itu adalah satu perintah juga gitu. An-Nisa ayat 3. Karena apa? Ya betul, surah An-Nisa ayat 3. Karena apa? Kalau kita sampai pakai pistol kita sembarangan dikocok sendiri itu nggak boleh bang, dosa juga gitu. Nah enak kan? Jadi ada larangannya, ada solusinya gitu. Makanya nikah bang, gak dikocokin. Buset. Apa sih ini anjir? Bahasanya. Bahasan apa sih? Udahlah. Siang-siang bahas pistol lu. Iya, makanya tiang agama yang utama itu dalam Islam itu nikah. Kan, udah. Ya, pasien selanjutnya. Ya halo, siapa ini? Armando, selamat siang, selamat sore. Armando. Waalaikumsalam, iya bro. Islam ya? Islam bang, Islam. Oh iya, ada yang mau disampaikan? Enggak bang, tadi itu saya kesel aja, maksudnya itu orang memang bebel aja bang sebenarnya tadi itu.
Oh ya udah iya. Iya, makasih Bang Aris. Iya sama-sama Bang Bang Rashid, Armando. Kak Uni, Abang semuanya. Nih dek, siapa Iya, lagi dek? semuanya. Uni naikin Iya, beberapa makasih. nih, Assalamualaikum. pilih-pilih di bawah Kristen deh. Ya, Kalimbuai hijau, selamat sore. Kalimbuai hijau, selamat sore. Tuh ada sarang burung yang naik lagi tuh. Enggak, jangan. Gak usah lah. Jangan naikin. Gituan. Jangan. Please. Masih Ya, buat banyak teman-teman yang di Kristen bawah. yang mau berdialog di atas silakan tekan permintaan naik. Anda bertanya boleh, berdiskusi boleh ya. Tapi usahakan teman-teman on cam ya. Open kamera karena Uni pilih kan yang bisa on cam aja nih. iya iya. Kristus di botol itu. Ferdinand. Ntar biar aja Ferdinand, Kristen kamu bisa deh. silakan buka cam dulu, Ferdinand. Iya loh Ferdinand, selamat sore Ferdinand Anggoro. Bang Ferdinand Anggoro, selamat sore. Sore. Sore Bang, Mang Husid, Ya, Ya. Islam Kristen Bang. Katolik. Katolik. Oke, siap berdiskusi Bang, buka kamera. Mati lampu Bang, HP-nya. Wah, masih sore. Baru dulu gitu aja alasan nggak ada urusan. Ini masih sore. Mentang-mentang ada gua di sini lu rasa ini malam. Ferdinand, buka kamera lah ya. Mati lampu Bang lah, turun aja. Ya sudah. Ya. Bang masih siang, Abang. Lu di mana? Moranda nih nggak bisa buka cam dia. Ini pilihin yang bisa buka cam. Yang bisa buka cam ya, kirimkan permintaan naik. Ketik 3 coba teman-teman, ketik 3 yang naik ya, yang Kristen. Biar enak milihnya. Yang muslim nggak saya naikin dulu ya. Yang muslim Ya, saya nggak betul. naikin dulu ya. Yang muslimnya udah banyak guys. Buset, Kristo yang ketik 3. Ada Kristo. Serah dia aja kalau mau naikkan Kristen naikkan, kalau enggak serah. Buang-buang waktu ntar deh. Mana tahu Ya, ada Bang. Kristen yang di bawah. Kakabung. Yang bisa open cam ya. Aduh, apa ini kok noise? Mana? Rom. Kakabung akunnya Rom private. mana nih? Mungkin host bisa itu terima tuh. Ini apa nih noise nih? Buset. Tak terganti. Kalau nggak turun dulu. Udah Ini tergantikan muslim dia. atau non-muslim? Buset, telinga sakit. Aduh, masa hai Sifu? Kojiro. Halo, Sifu. Si Masa nggak mau buka cam. Sifu. Selamat. Ni hao ma, Sifu. Sore. Iya, Apa kamu diskusi sama aku aja Kojiro? Iya. aku mau Hah? nanya aja. Nanya. Kok nanti kau kejang-kejang lagi gak usah lah. Aku nggak bisa sabar orangnya Kojiro. Kalau kau muter Kojiro ini bukan room saya lo ya. Bukan room saya. Kan tadi dikasih pilihan nanya atau diskusi kan, ya kan? Ya, bertanya lah. Bertanya ya. Ya bertanya aja lah Mas Saha mendingan ya. Gak usah ketawa lu Mas Saha. Gue tahu lu gak usah ketawa lu. Itu kenapa di semua batu nisan umat Islam bin dan binti itu nama bapak, padahal ibu itu kan juga keturunan Adam. Karena perhitungan nasab tuh begitulah. Nasab ada hadisnya itu Mas Saha. Kata Ada hadisnya Rasulullah itu. SAW, semua anak Adam itu nasabnya ke bapak kecuali Fatimah dan keturunannya gitu. Rasulullah bilang begitu. Genealogi itu dari bapak. Dari bapak perhitungannya, bukan dari perempuan. Dari ibu. Karena Yesus tidak punya bapak, bisa nggak kau bilang kalau Yesus bukan keturunan Adam? Bintuhan berarti. Yesus itu dipanggil di Al-Quran itu Isa ibnu Maryam. Ibnu Maryam. Tapi kalau Bang Kojiro mau bilang Yesus anak Tuhan ya udah, gimana? Karena nggak punya bapak ya kan, jadi bapaknya Tuhan gitu kan, kata Bang Kojiro gitu. Ya udah, pasti maunya Kojiro Yesus binti Tuhan kan? Ya udah. Yesus binti Tuhan. Ada Yesus binti Tuhan. Yang non muslim ketik di bawah dong, saya nggak bisa ini. Ya, Saya nggak buat tahu teman-teman mana yang Kristen muslim, nggak bisa non-muslim. bedain Tolong kita mana dibantu Kristen dulu. mana Islam nih. Coba Tolong buat bantu teman-teman dulu. Kristen. Ya, kreator dibantu Zoom. dulu dia, Pak. Kreator Zoom ini Islam apa Kristen? Coba silakan. Kreator Zoom.
Loh kemana Mas Saha? Kenapa turun? Udah ketawa dia gara-gara aku bilang bin Tuhan kok. Alhamdulillah bang, Muslim. Ibu saya ke jalan yang benar dari Kristen menuju Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan semua selalu supaya saya selalu istiqomah di jalan yang benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selalu kami doakan, Pak. Salam akal sehat semuanya. Mantap Abang tuh. Bingung nih ya Iqbal, soalnya nggak tahu yang mana yang Islam yang Kristen di bawah. Iya makanya ini udah naikin. Bang Sianipar ini tadi udah naik rasanya. Sianipar ini Islam Kristen kan? Saya izin turun ya. Saya yang Oke, tadi. Ya. Siapa Bang tuh? Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya gimana Bang Sianipar? Bang Sianipar mau bertanya? Boleh, silakan. Bertanya aja, tapi jangan membantah ya. Jangan membantah ya. Iya, saya nggak akan bantah. Dia nggak apa-apa membantah Iqbal kalau dia punya data, tapi kalau nggak punya data jangan membantah ya. Karena membantah dengan asumsi itu tuh nggak worth it sekali kita dengarkan ya. Oke. Jadi kan ini kan judulnya kan Kristen salah, pakai tanda tanya ya. Ini sebenarnya saya suruh Iqbal tuh nggak pakai tanda tanya sebenarnya. Saya minta Iqbal kemarin tuh malah tanda seru karena ini argumen pribadi saya yang membuktikan bahwa Kristen salah dan saya itu bisa membuktikan. Berarti penegasannya itu sangat tegas. Oke? Iya, kan saya sudah bilang, makanya saya bilang berkali-kali. Saya membawa tema ini berdasarkan hasil penelitian, hasil research, hasil pembuktian. Nah, tadi yang mana contoh secara matematik Kristen salah, secara ontologis Kristen salah, secara epistemologis Kristen salah, secara aksioma salah, secara apalagi coba, apapun salah. Makanya saya ingin kalian yang Kristen ini naik ke atas untuk menjadikan salah itu dari tadinya 100% menjadi 99%, ya minimal kasihlah satu apa yang benar di Kristen. Kan dari tadi saya tungguin itu. Oke Mbak, saya mau nanya, kan berarti dari pernyataan Mbak Rifa ini berarti Mbak Rifa itu orang yang super duper jenius ya, sampai enggak juga. Dengar, bentar Mbak, saya belum selesai bicara. Saya suruh bertanya, bukan suruh menjelaskan tentang diri saya. Saya nggak peduli penilaian orang lain. Ya, tapi saya minta bertanya atau menyanggah saya. Pertama, menyanggah saya menunjukkan bahwa Kristen benar, atau bertanya, itu aja kok. Kalau yang lain saya nggak perlu tanggapin. Buang waktu. Satu, buang waktu. Kedua, nggak ada gunanya buat peradaban penilaian kamu terhadap saya. Kalau kamu bisa tunjukkan satu kebenaran Kristen, statement benar Kristen itu yang mana sih? Yang mana? Satu aja. Kristen lo ya. Saya belum bicara loh benar-benarnya. Saya nggak peduli. Karena saya di sini punya otoritas juga untuk menentukan siapa yang bicara dengan saya, siapa yang nggak bicara dengan saya. Saya mau kalian, kan ini tema kan saya bikin tanda seru nih. Saya minta host bikinkan tanda seru karena saya bertanggung jawab dengan tema ini. Saya mampu membuktikan dari segala aspek Kristen salah. Makanya untuk meruntuhkan argumen saya, karena kita dialog sebagai bentuk demokrasi kita memberikan opini, maka tolong tunjukkan apa sih yang benar dari Kristen. Satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Kalau nggak setengah lah. Saya nggak mau menunjukkan apa-apa, saya mau bertanya. Ya udah, kalau gitu saya benar, Kristen salah. Udah gitu aja kok. Oke, iya. Berarti menurut Sianipar tidak mampu membantah saya sampai detik ini. Saya masih benar dengan argumen saya bahwa Kristen salah, ya. Oke, ada pertanyaan tentang Islam nggak? Ya, izin dulu sebelum lanjut, izin turun dulu ya host, Mbak Unirifa, Bang Rasid dan Bang Jiman, Cah, ya semuanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Boleh nggak bersalam? Bertanya boleh. Tunggu satu pertanyaan boleh. Bertanya boleh. Bagaimana menjelaskan Matius? Matius mana? Bagaimana menjelaskan Matius 22 ayat 41 sampai 46? Matius 22. Baik. Ya. Matius 22 ayat 41 sampai 41 sampai 46. Bagaimana menjelaskan itu? Sebenarnya dalam undang-undang penistaan agama, hal yang harus dihindari adalah mentafsir kitab suci orang lain yang berbeda dengan pemahaman orang yang menganut agama tersebut, atau menafsir sesuatu yang berbeda dari keyakinan mainstream atau keyakinan mayoritas. Maka kalau kamu minta saya menafsir, jangankan kitab kamu, kitab saya saja saya tidak boleh tafsir. Yang bisa saya lakukan adalah saya
membacakannya kepadamu, ya saya bacakan. Nanti paling kita berbagilah. Kalau kamu gimana cara memahaminya, kalau aku ya dapatnya seperti apa pemahaman. Dan aku nggak mau menafsir, karena itu masuk dalam ranah undang-undang penistaan agama. Kita baca aja ayatnya ya. Salah tafsir Kita baca itu nggak aja. masuk dalam undang-undang penistaan, Mbak. Masuk, makanya kamu belajar hukum ya. Kamu saya bilang masuk, kamu bilang enggak. Kamu udah baca belum undang-undang penistaan agama? Enggak, saya nggak baca. Ya sudah, Kamu diam nggak baca, bodoh. terus tiba-tiba kamu bilang enggak. Tahu Itu saya aturan bilang aja. kalian tuh udah salah, tiap ngomong aja udah salah terus. Botolot ini, nggak ada urusan Nah. kalian ini. Baca nih, hubungan antara Yesus dan Daud, konteksnya, konteks yang adalah judul, yang adalah perikop. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh dipimpin pimpinan Roh Kudus dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Pertama, dari narasi Yesus ini sudah membantah Kristen yang salah kaprah. Kristen bilang selama ini Yesus anak Daud, dan koplak. Yesus bilang bukan. Justru Daud itu memanggil dia Tuan. Tuan bukan Tuhan, tapi Tuan. Nah ini nih, kalian tuh salah lagi kan kalian. Pokoknya setiap ayat yang kalian bawa kepada saya menunjukkan bahwa kalian salah. Jadi, nah di situ kan konteksnya Daud itu kan raja. Artinya dia adalah yang tertinggi. Jadi Enggak. kira-kira yang menjadi Ini layak. gimana sih nih orang? Bentar. Raja tuh bukan cuma Daud doang. Ada Raja Saul, ada Raja Daud. Solomon juga pernah jadi raja. Pertanyaan Konteks itu. gimana? Kamu udah salah. Saya Ketika keluar. Daud Oke. pernah jadi raja, bukan berarti dia adalah raja tertinggi. Bahkan dalam kitabmu, kalau merujuk kepada kitabmu, ada raja yang paling tinggi, imam yang paling tinggi, yaitu siapa? Melkisedek. Kalian kok salah mulu sih depan saya? Makanya saya bilang nih, saya tidak akan merubah judul ini kecuali ada orang Kristen yang menunjukkan bahwa kalian benar dalam statement. Maksud benar itu apa? Konsistensi argumentasi. Adanya bukti-bukti secara tekstual dan faktual. Entah itu secara tekstual tertulis, entah itu secara faktualnya memang seperti itu. Contoh, saya Kristen Uni, oke, kamu ngikutin Yesus, iya. Apakah kamu mengikuti semua ajaran Yesus? Iya. Maka kamu dibenarkan, statementmu itu konsisten. Tapi ketika kamu mengajak saya untuk membahas ayat ini, saya nggak mau tafsir, tapi kita baca. Di sini Yesus mengatakan bahwa dia bukan keturunan Daud. Lah kalian percaya dia keturunan Daud, salah lagi kan kalian? Makanya saya bilang Kristen salah. Salah nggak aku bilang kayak gitu? Ayo, tinggal bantah doang kok. Bantah Uni Jimen. Nggak bisa dibantah, memang betul itu. Iya, mau gimana mau bantahnya, coba itu bener kok. Makanya teman-teman Kristen itu ya, saya tidak mencari kesalahan Bible karena udah banyak nemu. Saya cuma cari kebenaran Bible. Di mana lah ini letak benarnya Bible nih ya, gitu loh. Paham ya? Ayo. Ali Teng. Ayo, silakan teman-teman Kristen naik yuk. Yang mau berdialog, mau berdiskusi. Kalau kalian tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi, tidak bisa menampilkan data, saya sarankan teman-teman bertanya saja. Ya, bertanya tapi jangan membantah. Kalau kau bertanya, kau juga menjawab, kau juga menjelaskan, kau juga yang memvalidasi apa yang kau jelaskan, ya itu kau ngobrol sama keluargamu aja. Assalamualaikum. Izin host Uni. Ca sama Jimin, saya izin turun dulu, mau sholat dulu. Oke Bang Rashid, siap. Makasih banyak. Dulu biar dikata nggak nganggur-nganggur amat kita. Walaupun nanti dikit lagi live lagi gitu. Kan nggak semua orang live ini nganggur. Kan ada yang kerjanya cuman telepon doang dapat duit. Kan ada kayak gitu. Iya. Emang kalau Ada. enggak lah. Iya kan sekarang pada kolektor. Emang kan kita live di sini nih. Iya kita kan live nih. Nah duit tetap masuk ke rekening. Kerja tetap jalan. Kan ada kayak gitu. Amin, masya Allah, amin, subhanallah. Kan? Karena kalau laki-laki itu pengusaha, kalau perempuan pengusihi. Nah, ini Iya, pengusihi. Bang Hosnya Ini dari Yani Baho nih. Oke teman-teman semuanya ya, saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iqbal, ada statement keren di bawah. Apa Bible itu
Bible itu ibaratkan pria di mata wanita. Salah mulu. Ancok kan. Itu keren banget kalau dibaca tuh tadi tuh komentarnya. Aduh ya Allah. Ya, dia ada tamu nih. Ria Naibaho, selamat sore, Dek. Ria Naibaho, selamat sore. Alah, Ria mau nge-report aja ini ah. Ya. Cak, bantu-bantu Iqbal, seleksi yang mau naik, lanjut Cak. dulu sama Jimen, Uniparkun dulu ya. Sekitar 5 Oke, menit. siap. Oke, siap. Jimen open cam lah, temani lah aku Aki ya. Jimen, berdiri Jimen. Jimen, buka cam. Siap. Tunggu. Islam tuh ganteng-ganteng loh. Tuh. Sialah. Kasih si Jimen kerja. Ya, teman-teman yang ada di bawah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah semua, terima kasih sudah menyimak lagi ya ini. Terima kasih sudah menyimak live saya sedari tadi siang sampai sore hari ini bersama Aki Jimen, Udi Rifa dan kawan-kawan. Teman-teman dibantu tap-tap layar bisa tembus 1M ya. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow silakan di follow akun Kata Bible 03 karena ini akun kita rutin untuk live setiap harinya. Dan di follow teman-teman saya, sahabat saya, ada Aki Jimen, ada Caca dan Udi Rifa, narasumber kita juga. Di follow teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita live. Untuk teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, yang mau berdialog dengan kita, usahakan Anda naik, Anda bisa open kamera. Yang pertama, kenapa Anda harus open kamera? Supaya tidak ada potensi penghujatan, karena kalau Anda sembunyi di balik layar, mulut Anda itu macam ular berbisa. Nah, itu satu. Yang kedua, biar mimik wajah Anda itu kelihatan pada saat Anda berdusta, karena Anda suka berdusta. Ya, saudara, diusahakan Anda open cam dan juga Anda bisa mempertanggungjawabkan argumen Anda. Ketika saya minta data, Anda bisa tampilkan data. Jangan mengarang, data sumbernya dari kepala. Mana datanya? Ada di kepala saya. Wah, itu gundulmu namanya. Enak aja. Boleh pilih berdiskusi sama saya, berdiskusi sama Jimen, sama Udi Rifa, sama Caca, boleh silakan naik. Judul ini menarik sebenarnya dibuat sama Udi Rifa ya. Iya, karena itu pernyataan bukan pertanyaan. Kalau Betul. kalau pernyataan berarti udah ada dalam penyelidikan, sudah ada evaluasi. Jadi kalau pertanyaan berarti kita harus mencari dulu. Nah, kalau udah namanya pernyataan, itu harus ada bantahan, gitu. Harus ada bantahan yang memang harus dipakai data. Karena pun Unirifa itu meneliti, mencari tahu kebenaran yang di mana dasar dalilnya adalah Bible, itu pun juga pakai data. Betul, saudara. Betul. Anda mau berdebat, silakan Anda naik, berdebat sama saya. Dari tadi kan saya menyimak. Kalau kutunjukkan skillku, kau nanti bahaya, kau pingsan nanti. Skill ludah. Silakan teman-teman Kristen. Ini takut apa-apa nih? Kristo nggak dinaikin bang? Nggak ada Urusan ilmu. itu, nggak ada ilmunya, nggak dapat apa-apa kita, apa mau dipelajari, nggak ada edukasi. Pasang muka cinta doang dia di atas tuh. Tujuan utama kita live ini ya mengedukasi teman-teman semua kan, agar tahu dalam hal perbandingan agama, perbandingan ajaran mana yang benar. Seringkali saya katakan orang itu beragama dan bertuhan itu yang dicari keselamatan. Maka mari kita kaji secara akademis berdasarkan kaidah keilmuan yang baik dan benar. Mana agama itu yang baik, yang benar, yang betul-betul datangnya dari Tuhan, yang bukan dikarang-karang sama manusia, ya. Ya kita sambut yang baru datang dulu Bang Devrizel. Oke, Bang Devrizel, selamat sore, saudara. Nah, gini, Mak. Selamat sore, assalamualaikum bang.
Waalaikumsalam warahmatullah. Abang Islam bang? Assalamualaikum. Islam aturin aja bang. Oke siap bang. Terima kasih bang. Mungkin kepencet pada saat tetap layar. Assalamualaikum. Salam. Ya silakan Bang, teman-teman. Apa Jadi sih? bang hari apa namanya Uni ambil Kristen, ambil apa namanya judul Kristen salah, ini emang bener banget ya. Soalnya kalau menurut Caca ya, Kristen itu kayak orang baca petunjuk ke arah Mekah, tapi justru jalannya ke gereja sambil bilang aku punya iman kok, nggak perlu arah. Krik krik krik. Krik 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 krik. Bercanda bercanda. Halo Hendra, selamat sore Hendra. Hendra, selamat sore. Saya bingung Allahu Akbar Allah. Ganteng Bang Jimen. Bang Jimen ini selain ganteng, cerdas dia saudara-saudara ya. Ini salah satu mualaf idola saya di TikTok ini, Ahi Jimen ini mualaf luar biasa ini. Ini baru setahun kenal Islam tapi weh. Ya Jerry, selamat sore. Jerry, selamat sore Jerry. Abang dipanggil typing di bawah, aku muslim. Coba ngomong, Jangan gitulah boy. Jadi gitulah ya, tujuan kita berdiskusi itu, ya itu tadi seringkali disampaikan untuk mengedukasi teman-teman semua. Banyak sebetulnya teman-teman Kristen itu yang bisa naik ke atas ngobrol sama kita, tapi kalau nggak ada edukasi ya buat apa? Nggak ada poin yang kita dapat, tidak ada pembelajaran yang kita dapat. Mau sampai kapan kita debat kusir seperti itu? Tak menguntungkan, tidak menguntungkan bagi siapapun. Kita mengorbankan waktu kita dan lain-lain hal itu supaya menambah wawasan. Wah ini malah ketiduran boy. Dengar nggak suara ngorok ini? Ngorok deh ini coba. Begitulah. Sobat anak Tuhan, ada anak Tuhan itu naik lagi anak Tuhan. Ya gak apa-apa, silakan bertanya saja sama saya, gak apa-apa sih. Ayo silakan anak Tuhan, ada yang mau disampaikan lagi? Anak Tuhan? Kembali Halo anak Tuhan, iya anak Tuhan. Tadi Uni tanya tuh di mana air Berisik yang bisa sekali, berisik menjelaskan sekali. bahwa Berisik sekali. Anda cari tempat yang tidak berisik, yang tidak bising, yang tidak noise. Anda naik, silahkan bertanya sama saya atau bertanya sama Jimen ya, boleh. Saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman Kristen tentang Islam. Silahkan naik bertanya. Jimen itu suku Nias kah? Ya, Bang Jimen orang Nias, teman-teman ya. Kaget kau ada orang Nias Islam? Hah? Kaget? Orang Nias ada Islam. Jimen ini orang Nias paling ganteng, Islam pula. Nanti ku TF. Ya Allah ya Rob, Oten tak berani diskusi sama kita. Ya begitulah. Silakan Aki, mungkin mau bernarasi. Anak Tuhan perbaiki dulu jaringannya. Udah belum? Nih saya buka mute, ini saya buka. Jangan tempat yang bising. Baru lihat ini Bang Jim open cam katanya. Oh iya anak Tuhan silakan. Maaf,
minta maaf kakak, soalnya tetangga di sini lagi nyanyi, jadi mau menjelaskan juga agak ribet kak. Di depan rumah lagi nyanyi kak, jadi mau jelaskan agak ribet coba. kak. Ini sudah tidak terlalu noise, silakan coba. Masih berisik. Iya. Nah, coba kakak dulu pergi ke belakang rumah itu kan ada belakang halaman. Ya, belakang halaman pergi ke kebun. Sumber air sudah dekat. Di sini rumah berdempetan kak. Coba pergi ke kebun dulu ke kebun. Tidak bisa kak, bisa. Oke anak Tuhan, cari sebentar mungkin tunggu agak senyap ya. Raja Holong. Ya. Oke. Raja Holong, selamat sore. Selamat sore bang, sore. Oke, Islam Kristen bang. Saya Kristen Protestan. Siap, respect diberi. Saya lebih respect kalau abang buka kamera. Oke. Ini helm ini. Oke. Kristen bang kan, seorang Kristen bang kan. Oke, Bang Raja Holong, siap. Ya. Anda mau bertanya atau Anda mau berdiskusi? Kalau Anda memilih untuk berdiskusi, usahakan Anda bisa menampilkan data ketika Anda menarasikan sesuatu. Ketika Abang mendalilkan, Abang bisa menunjukkan datanya secara tertulis. Silakan. Oke. Saya bang mau bertanya bang. Oh, silakan. Kenapa kalau di orang Muslim itu, kalau Jumatan itu perempuan tidak diperbolehkan masuk masjid Jumatan? Karena perintahnya demikian. Wajib Jumat itu hukumnya dijatuhkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Apakah orang perempuan tidak sholat pada saat hari Jumat? Tidak, mereka sholat, tapi masuknya zuhur, bukan sholat Jumat. Mereka sholat tapi di rumah, tidak di dalam masjid. Gitu bang. Yang saya tanyakan bang, kenapa perempuan itu tidak bisa sembahyang Jumat? Hanya laki-laki. Ya karena memang seperti itu aturan dari Tuhan, diperintahkan seperti itu. Jatuh aturan itu hukumnya hanya kepada laki-laki, tidak diwajibkan kepada perempuan. Jadi aturan sholat Jumat itu hanya diwajibkan kepada laki-laki. Seperti itu memang datangnya dari Tuhan. Berarti kalau perempuan itu dianggap sebagai apa itu bang? Kalau di orang kita Muslim, dianggap apa? Ya dianggap sebagai apa? Kenapa tak bisa Jumatan? Kenapa harus laki-laki yang bisa semua? Ya perempuan lah, perempuan kok dianggap apa? Ya perempuan dianggap perempuan. Masa perempuan dianggap laki-laki? Berarti kalau sedemikian rupa, berarti bisa boncengan laki surga kalau di kita Muslim ya? Ah? Bisa boncengan? Pertanyaannya yang lebih hebat lah bang, masa itu Karena makanya saya bilang tadi bang sama abang, kenapa kalau hari Jumat, sholat Jumat itu perempuan tidak bisa sama dengan laki-laki pas saat sholat Jumat? Karena hukum sholat Jumat itu hanya diwajibkan kepada laki-laki, abangku. Tidak diwajibkan kepada perempuan. Apakah perempuan boleh sholat pada saat hari Jumat di waktu zuhur? Boleh, tetapi masuknya zuhur, bukan ikut sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya sunnah bagi wanita. Ini yang naik pernah mualaf. Oh, abang pernah mualaf bang Raja Holong? Pernah saya mualaf. Habis itu murtad lagi? Bukan, saya keluar bang, karena saya keluar selama saya di Muslim. Pernah saya tanyakan dalam satu ustadz atau imannya, apa arti al-fatihah? Saya bilang
nggak tahu mereka apa yang dijawab, seperti yang kutanya aku nggak tahu. Jadi saya itu sembahyang hanya sesuai dengan aturan aja. Oke, abang minta dalil sebentar. Saya ambil satu device, saya kasih dalil ya, saya kasih data, saya jelaskan secara logis dan luar biasa sama abang. Tunggu sebentar, aku ambil deviceku satu dulu, bentar ya. Itu bukan ustadz juga yang abang tanya itu. Lanjut Akhi Jiman sebentar, 1 menit, aku ambil HP dulu. Izin abang, saya tambahkan sedikit bisa yang tadi. Iya. Kenapa sampai kemudian perempuan itu tidak wajib untuk bersolat, untuk melakukan sholat Jumat? Gini, jadi perempuan itu sangat Islam itu sangat memuliakan perempuan. Kemuliaan ini demi menjaga kemuliaan perempuan dan keamanan. Jadi pada masa Rasulullah SAW, pada masa Nabi, wanita ke masjid itu tetap diatur sopan dan terjaga. Hari Jumat itu ramai, hari Jumat itu desak-desakan. Perempuan itu kalau di dalam Islam kita nggak boleh bersentuhan kalau konteksnya bukan muhrim. Takutnya pada saat OTW ke masjid dengan ramai berdesak-desakan, jadinya ada kemungkinan untuk bersentuhan dengan laki-laki lain. Makanya Allah itu menjaga semua itu dengan ya sudah, kalian perempuan pada hari Jumat di rumah saja. Udah, jangan menjelaskan yang dia nggak Cak. Biar aja, biar nggak kemana-mana dek. Sini ku jelaskan apa yang mau kau tanya. Terserah kau tanya. Tanya Al-Fatihah. Jadi kayak gini bang. Apa yang mau kau tanyakan? Surah Al-Fatihah. Makanya kau murtad gara-gara Al-Fatihah. Bisa enggak kita ini berdiskusi dengan secara akal sehat? Jangan ada nada-nada yang tidak menyenangkan. Oh, kalau saya nada saya memang begini, Pak. Semua orang tahu, teman-teman yang nonton. Iya, nada saya memang seperti ini. Padahal saya cuma bercanda itu. Oke, siap. Silakan. Abang mau bertanya apa tentang Al-Fatihah? Tentang apa? Silakan. Ya, tentang Al-Fatihah lah dulu bang. Al-Fatihah. Oke, surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran dan memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Yang pertama bang tahu, surah ini juga disebut sebagai Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran, karena merangkum inti daripada ajaran Islam secara singkat tapi padat. Paham? Paham tidak? Surah Al-Quran juga disebut sebagai Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran, karena merangkum inti ajaran Islam secara singkat namun padat. Jadi surah Al-Fatihah itu merangkum tentang kaidah ajaran Islam secara singkat dan padat dan jelas. Nah, tuh. Apa saja isinya dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa yang mau bang tanyakan? Bukan kayak gitu bang, kan kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa yang mau bang tanyakan? Itu tadi artinya yang saya bacakan. Dalam bahasa Indonesia ya seperti itu tadi sebelumnya. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah pemahaman abang. Pernah bukan pemahaman. Orang lain lagi yang dibilangnya, bukan seperti yang dibilang abang. Maksudnya? Arti Al-Fatihah itu bukan seperti yang dibilang abang tadi. Siapa yang mengatakan? Orang kita Muslim juga saya tanyakan bang. Oh, berarti dia nggak paham. Kok beda-beda bang diantara, aku bilang lah dulu diantara individu ya, antara abang sementara sama-sama Muslim gitu loh maksud kita. Sekarang saya tanya, Kristen itu terdiri dari 60.000 denominasi. Kitabnya sama. Kenapa ada Tritunggal, ada Oneness?
Yang mana yang benar? Enggak jelas bang, enggak kedengaran. Orang Kristen Protestan itu terdiri daripada 60.000 denominasi di seluruh dunia dan ada 300 sampai 500 denom di seluruh dunia. Kitab Anda satu, sama-sama Bible. Kenapa Tuhannya beda? Yang satu memahami konsep Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat, tetapi oneness tidak. Oneness memahami bahwa Bapa itu adalah Yeshua HaMasiah atau Yesus. Padahal kitabnya sama. Kenapa? Kalau kami ke Protestan bang, Tritunggal dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oneness juga Protestan, pecahan dari Protestan, tapi paham konsepnya berbeda. Beda bang. Mana yang selamat, mana yang benar? Kalau Yohanes itu bukan dibilang Protestan bang, bukan. Itu kan aliran-aliran Kristiani kan banyak bang, Protestan. Iya, pertanyaan saya yang selamat yang mana? Aliran kepercayaan masing-masing. Iya, yang selamat yang mana? Antara Tritunggal sama Oneness yang selamat yang mana? Seperti yang saya bilang tadi lah bang, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tanya bukan itu. Ini deh. Protestan sama Katolik sama-sama memiliki paham Tritunggal atau Trinitas, betul? Trinitas, betul? Yang mana yang benar antara Protestan dan Katolik? Katolik. Yang mana yang benar? Kalau tergantung manusianya itu bang. Loh, jangan tergantung manusianya. Yang mana yang benar antara Protestan dan Katolik? Sama-sama menyembah Tuhan Tritunggal, sama-sama menyembah Yesus. Mana yang selamat antara Protestan dan Katolik? Kenapa kitabnya ini berbeda? Sama itu bang, kitabnya bang, sama. Cuma alirannya itu bang, sama itu. Makanya kalau bertanya yang nyambung, kau tanya aku ya fokus sama aku, gitu loh. Fokus sama aku, mana yang bisa diterima sama akal. Kalau aku pakai dalil. Kalau kau bertanya surah Al-Fatihah ya aku jelaskan. Makanya saya bilang tadi bang, aku tanyakan Al-Fatihah, langsung abang bertanya sama saya. Kalau yang saya tanya sama makanya Anda tadi katakan kepada saya, kenapa saya penjelasannya beda, kenapa orang penjelasannya beda, tetapi kitabnya sama, gitu loh bang. Setiap orang itu memiliki sudut pandang dan perspektif yang berbeda, tapi pada intinya tidak dikatakan Islam jika dia melenceng daripada Al-Quran dan hadis. Yang saya katakan ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab saya, bukan opini saya pribadi. Yang saya bacakan ini adalah tafsir para ulama, yang itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jika ada yang menjelaskan kepada Bang Raja Holong tetapi itu melenceng daripada Al-Quran dan hadis, kami orang Islam tidak membenarkan itu bang, begitu. Mau dia mengaku dirinya ustadz, mau dia mengaku dirinya kiai, mau dia mengaku dirinya ulama, mau dia mengaku siapapun dia, jika itu melenceng daripada Al-Quran dan hadis, tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka kami orang Islam tidak diharuskan mempercayai dia. Bahkan tak boleh mempercayai dia karena melenceng daripada Al-Quran dan hadis. Dan orang tersebut tidak bisa dikatakan mengajarkan ajaran yang benar tentang Islam karena melenceng daripada Al-Quran dan hadis. Kalau abang tanya saya tampilkan abang data, saya kasih data, datanya jelas. Saya bacakan tafsir para ulama, ahli-ahli tafsir, saya bacakan sama abang. Saya bacakan abang hadisnya, hadisnya sahih, bukan hadis doif. Silakan bertanya apapun. Oke. Silakan. Ya, apa Jimen? Apa Ki? Silakan. Ya. Raja Holong kan pernah mengaku bahwa pernah mualaf, ya kan, saudaraku. Nah, saya mau tanya, saya uji nih kemualafan Anda. Apa benar? Karena banyak yang nyamar-nyamar nih. Ya. Berapa rakaat wudhu sholat maghrib? Berapa rakaat wudhu sholat maghrib? 3 rakaat. Mata kau, mana ada rakaat wudhu? Ngarang kau. Makanya jangan ngarang. Ambil wudhu mana ada rakaat?
Mana ada orang punya rakaat pada saat wudu? Tak ada rakaat Oh, wudu. ngambil air wudhu. Nah, wah itu. Bang Sahrul, assalamualaikum Bang Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam dulu Kanda, ajari dulu Raja Holong ini sampai pintar. Aduh, ngarang-ngarang aja. Yang kitanya berapa? Ngarang aja lu. Kok ngarang? Ya penipu kayak gitu. Ya Raja Holong ya. Iya, Raja Holong kamu ini ya, apa? Mantan muslim katanya ya? Iya, dia Iya, dari iya. Kristen masuk Islam mualaf baru dia murtad lagi. Oh, Kristen Saya- masuk saya Islam kembali pada Kristen jalan gitu yang ya. Benar. Kembali ke jalan yang benar loh. Apa jalan yang benar menurut kau? Iya. Bukan, saya kan gini loh. Aku belajar kalau di Kristen itu bang, saya dulu memang kan kalau pada dasarnya kalau orang Kristiani masuk Muslim itu ada faktornya, ada faktor perkawinan. Kalau namun dia langsung masuk tidak ada itu karena faktor perkawinan itu bang kebanyakan. Loh, ini Jimen ini pakai akal sehat dia, baru 1 tahun dia mualaf. Orang cerdas ini. Telur busuk, dengarkan Raja Holong. Raja Holong. Ya, kita kasih Aki Jimen dikit Bang Sahrul, baru kita masuk Bang Sahrul. Kita kasih Aki Jimen. Biar mualaf ini, mualaf versus Sobat. Itu kan klaim Anda. Saya meninggalkan kekristenan, saya tinggalkan namanya tunangan saya. Harta, warisan, orang tua saya yang saya mengambil resiko itu. Jadi kalau pemahaman Anda seperti itu, buktikan siapa orangnya. Karena yang justru yang masuk Kristen itu adalah hanya 2 dalilnya, hanya 2 alasannya, yaitu isi perut dan di bawah perut. Jangan kau malah sebaliknya. Itu pemahamanmu, Dengar, saya contohnya. Saya sudah tunangan saya, tinggal nikah. Karena dia tidak mau masuk Islam, saya tinggalkan. Saya contohnya. Sekarang saya minta mana contohnya yang Anda sampaikan?